sudah tidak lengkap lagi karena sang ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dengan meninggalnya sang ayah, otomatis keluarga ini hidup miskin dan melarat yang hanya terdiri dari seorang ibu dengan seorang anak. Sang ayah hanya bisa menemani sang anak saat masih bayi, dan setelah itu sang ayah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sang ayah tidak bisa menemani si anak tumbuh besar. Keluarga kecil ini yang hanya terdiri dari seorang ibu dengan seorang anak adalah keluarga yang sangat miskin, bahkan paling miskin desa itu. Bahkan karena saking miskinnya, keluarga ini sampai tidak dianggap orang sekampung. Pada suatu hari, orang yang paling kaya di kampung itu mengadakan selamatan. Seperti yang kita ketahui, kalau orang kaya mengadakan selamatan, pasti seluruh warga kampung diundang. Setelah mendengar cerita itu, sang anak ingin sekali pergi ke acara itu, karena seumur hidupnya ia belum pernah pergi ke acara seperti itu. Aku tidak pernah pergi ke acara seperti itu, padahal aku ingin sekali pergi dan mencicipi makanan enak. Gumam sang anak. Lalu anak itu bertanya kepada ibunya, "Ma, apakah kita diundang oleh orang di acara itu?" "Mak tak tahu, Mak. Coba kamu bertanya ke orang di situ." "Mana ada yang memberitahu kita, Mak. Aku kan baru," tutur sang anak sedih. "Oh, kalau begitu biar Mak saja bertanya," ucap ibunya. Lalu ibunya pergi ke tetangga menyebarkan undangan. Apakah aku diundang oleh orang di acara itu?" "Entahlah, sepertinya tidak ada. Aku hanya menyampaikan undangan para orang yang nama di sini," ucap tetangga itu sambil mengacungkan undangannya yang dipegangnya. Rasa kesal dan benci menyeruak. Kemudian sadarlah ia bahwa mungkin dirinya adalah orang paling miskin desa itu. Lalu diberitahukannya kepada si anak bahwa keluarganya tidak diundang. "Keluarga kita tidak diundang, Mak, karena keluarga kita miskin," ucap ibunya. Akan tetapi si anak ingin sekali seperti orang lain yang dapat mencicipi makanan enak di sana. Anak itu bertekad bahwa ia harus pergi ke acara itu. "Mak, aku harus pergi ke acara itu, apapun yang terjadi. Aku ingin sekali pergi dan mencicipi makanan enak di sana," serunya pada sang ibu. Tibalah hari acara tersebut. Orang kaya membuat tampil sangat besar untuk acara tersebut. Taruk itu adalah tempat orang terhormat berkumpul. Begitu acara dimulai, berdatanglah orang sekampung. Melihat orang sekampung pergi ke acara itu, sang anak pun ikut pergi juga. Berdandanlah ia dengan menggunakan pakaian terbaik yang dimilikinya. "Aku akan pergi ke acara itu, nanti aku bisa makan enak," gumamnya dalam hati. Ketika sampai di Taruk, sang anak ditahan oleh sang penjaga Taruk. "Ada apa kamu kesini? Kamu diundang, pergi dari sini," ucap penjaga Taruk sambil mendorong si anak hingga terjatuh. Merasa ada perlakuan seperti itu, sang anak pulang ke rumahnya dan menceritakan apa adanya kepada ibunya. Setelah mendengar cerita anaknya, sang ibu menyuruh anaknya untuk mengulangi mendatangi Taruk. Pergilah anak ke acara itu lagi, dan ini untuk yang kedua kalinya. Namun untuk yang kedua kalinya juga sang anak masih ditahan oleh sang penjaga Taruk sambil didorong dengan kasar. "Apa salah kami sampai kami diperlakukan seperti ini?" ucap si anak sedih. Lalu sang anak kembali ke rumahnya dan menceritakan apa adanya kepada ibunya. Setelah mendengar cerita anaknya, sang ibu menyuruh anaknya untuk mandi sampai bersih. Entah apa yang dipikirkannya hingga mendapatkan ide seperti ini. "Coba kamu pergi lagi, dan sebelum kamu pergi, kamu mandi sampai bersih. Mungkin saja badanmu masih bau sehingga orang tidak mau menyuruh hadir di acara." "Baik, Bu, aku akan mandi sampai bersih." Tanpa berpikir panjang, sang anak menuruti perintah ibunya. Setelah mandi, sang anak lalu pergi ke acara itu. Dan ini untuk yang
ketiga kalinya. Namun untuk yang ketiga kalinya juga sang anak masih juga ditahan oleh sang penjaga taruh. Wah, 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 kamu lagi yang datang. Pergi dari sini, kau keluarga miskin tak pantas berada di sini. Ucap penjaga taruh sambil mendorong putus anak dengan kasar. Dengan hati yang sedih, sang anak kembali ke rumahnya dan menceritakan apa yang dia alaminya kepada ibunya. Mendengar cerita anaknya, hati si ibu pun menjadi geram terhadap perlakuan si penjaga taruh terhadap anaknya. Oh, kalau begitu caranya orang dahulu kami juga bisa berbuat dengan orang, kata ibunya. Kalau begitu, kamu dandan kucing kita ini dengan membakalkannya baju, sehingga menjadi kucing yang benar-benar bagus. Kemudian kita bawa kucing ini ke acara orang kaya tersebut. Lalu sang anak mengikuti perintah ibunya. Mereka lalu pergi ke acara itu, sambil membawa kucing yang sudah mereka dandani tadi. Ketika sampai taruh, kucing itu dilemparkan ke depan orang-orang yang duduk di taruh. Karena saking lucunya sang anak dan ibunya mendandani kucing itu, semua orang yang duduk di taruh menjadi tertawa terbahak. Datang kucing itu lucu dan aneh sekali. Kucing itu pun berlari kebingungan tak tentu arah. Orang-orang mengira kalau kucing itu sedang menari dan semakin besar tertawa mereka yang ada di situ. Saat orang-orang sedang asik menentang kucing itu, tiba-tiba angin bertiup kencang, langit menghitam, gelap saling menyambar. Buar! Tiba-tiba petir menyambar orang-orang yang duduk di taruh. Dengan seketika, taruh beserta semua orang yang di situ berubah menjadi batu. Namun, sang anak dan ibunya tidak terkena sambaran petir, karena sang anak dan ibunya bersembunyi di balik batang bambu dengan taruh tersebut. Batu tersebut terdapat di Kampung Daud, Kecamatan Gali, Kabupaten Sambas. Makanya hingga saat ini jika petir menyambar, orang setempat akan menggeserkan batang bambu. Menurut mereka, jika dua buah batang bambu digeserkan dapat menangkal sambaran petir. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas. Yang pertama, jangan sombong jika berlebihan. Yang kedua, jangan berbuat semena-mena terhadap orang yang lemah. Dan yang ketiga, selalu berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sekian cerita saya ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.